Kalian yang punya hobi sama seperti gua pasti pernah membayangkan punya segalanya di mobil yang dapat menunjang kegiatan, juga sebagai penunjang kehidupan kalian. Dari sekian banyak petualang yang pernah gue temuin, biasanya petualang beneran paling gak suka ribet atau istilahnya estetik. Segalanya harus sederhana, mudah, dan praktis. Nah, bayangkan kita sedang dalam perjalanan jauh di mana manusia sangat random. Beberapa kawasan rawan maling atau begal. Beberapa diantaranya sangat welcome dengan pendatang dan minim kejahatan. Ingat ya, kita bukan lagi ngomongin camping ground yang dimana kalian harus bayar per malam untuk camping dan tersedia fasilitas lengkap. Di skenario terburuk bagi orang seperti gua adalah disamperin warga yang sangat kepo dengan kita. Entah karena kita yang terlalu mencolok atau mereka yang sekedar kepo aja. Yang jelas ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kalau sudah seperti itu, kita harus mempertimbangkan barang-barang kita yang ada di luar kendaraan. Karena kita tidak tahu isi kepala mereka. Ini biasa terjadi. Ada yang minta uang, disuruh pindah, disuruh lapor RT, dan sebagainya. Di sini pentingnya kita untuk sembunyi atau istilah di luar negeri dengan stealth camper, atau orang yang sedang tinggal di mobil, tapi mobil terlihat hanya sedang parkir atau tidak seperti ada orang di dalamnya. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian setup listrik yang akan gue gunakan untuk perjalanan ke Sulawesi nanti. Nah, yang pertama gue ingin jelasin dulu panel surya yang gue pakai. Ini jenis mono yang fleksibel. Jadi ini 85 watt. Kenapa gue pilih mono? Karena dia lebih efisien ketika cuaca mendung. Dia masih nangkep. Di sini ada angka efisiensinya nih. Mana sih? Mana ya? Oh, kagak ada ya. Biasanya ada sih. Nah, ini nanti tempatnya begini. Di nantinya ini akan nyolok ke Blue Yeti. Jadi kalau misalkan ini kebetulan colokannya beda ya. Jadi nanti ini akan gua potong terus gua sambung ini, yang mana nantinya ini akan nyoloknya ke sini. Nah, Blue Yeti itu dia tinggal nyoloknya begini. Dah, dia pokoknya dia ngecas lah. Ini gua tempel pakai silen. Soalnya ini kan di depan ya. Kalau pakai double tape itu ada resiko nanti dia kalau ada celah nih di sini nih. Ada celah karena terus kena angin gitu kan, nanti dia bisa blok gitu, ketutup kaca. Jadi biar lebih kuat, jadi gue pakai silen, nggak pakai double tip 3M. Bisa juga sih kalau kalian mau pakai double tip 3M. Cuma kalau dia ini ada celah buat angin ngangkat ini, itu yang bahaya. Jadi ini makanya gue pakai silen nih kan, ini gue rekat gitu. Dan kalau apa namanya, panel surya jenis ini ternyata dia gampang lecet ya. Jadi ketika misalkan lagi off-road gitu kena debu-debu gitu, ini pasti cat banget. Beda banget sama yang ini. Kalau yang ini dia mika, ini nggak bakal lecet. Kalau ini kayak lembaran film gitu, tapi nggak apa-apa. Setidaknya dia nggak ngerusak ini kap mesinnya, dan nggak mahal juga ininya. Kalau misalkan dia rusak pun ya beli lagi kan juga gampang. Tapi kan itu butuh waktu yang lama juga kan, maksudnya ini gantinya. Nanti kabel ini masuk ke dalam. Nah, ini udah gua pasang. Gua rasa baiknya kalian pakai double tip 3M aja ya kalau misalkan kalian mau bikin, karena lumayan sering juga waktu di Panther banyak yang nanya pakainya jenis apa gimana cara pasangnya kan. Ini karena pakai double tip itu gua takut kebuka dia ini. Dan ini kan soalnya elastis, nanti dia ngeletekuk gini dia langsung ber gitu kan. Itu gua takutnya itu. Jadi gua pakai ini aja silen. Nah, ini nanti kan ke sini ya, masuk ke sini. Dan satu yang harus diingat itu adalah dia ada working temperature.
Ini kalau misalkan di ini nih operasi temperaturnya ini 40 sampai 85 derajat. Ini minus 40. Jadi kalau melebihi itu atau di bawah itu, dia efisiensinya akan berkurang atau nggak bekerja sama sekali. Nah, yang jadi masalah ini ruang mesin ini bisa sampai 85 derajat jika dia lagi panas ya. Itu bisa. Dan dia efisiensinya akan kurang dan lama-lama akan rusak dia. Jadi dia menurun gitu kan kapasitasnya yang bisa dihasilkan. Jadi gimana caranya? Yang biasanya tuh kan kalau misalkan kalian lihat ini tuh ada yang ininya diganjel nih di antara sela ini tuh. Jadi supaya kap mesinnya tuh dia begini nih. Nah, itu supaya ini kan nggak panas, jadi angin dari radiator itu kebuka. Nah, itu karet yang ini gue buang aja. Jadi supaya dia masih kelihatan rapi. Jadi supaya ada hembusan angin ke sini juga, supaya dia nggak terlalu panas. Dan yang kedua, mesin ini udah lumayan ngobos. Jadi oli muncrat dari dipstick ini kan, muncrat, dan uap oli itu lumayan bikin seketika batuk ya. Jadi ini kayak misalkan ini gue udah coba, ini uap olinya gue buang sini. Ini setiap hari kayak gini nih tetesan olinya banyak. Dan bahayanya itu ketika kita lupa nutup sirkulasi pintu udara yang dari sono kan, dari dalam. Kalau dia masuk kita terus nyalain AC, pintu kaca ketutup, itu lumayan berbahaya, apalagi gue punya anak ya kan. Jadi ini gue kasih skotlet aja tuh di ininya, dan ketika hujan dia masih ada aliran air sedikit di sini kan, nggak penting lah, masih ada nih. Nah, ini ada satu lagi yang dari Blue Yeti. Ini kapasitasnya 120 watt, ini gede. Jadi ini gue pakai pada saat ke kondisi gue lagi butuh banget listrik, misalkan lagi syuting terus ya kan, terus ngedit terus ngejar tayang lah. Nah, ini baru pakai ini. Nah, jadi ini dia kabelnya, dia akan ngelewatin ini lewat dalam sini, dan ini dia lewat dalam sini begini. Dan kalau misalkan ini mau gue lepas, ini tinggal misalkan ya mau ganti panel surya yang lebih gede atau mau pakai Blue Yeti yang itu, tapi itu udah ada colokannya juga sih, udah ada kabelnya. Nah, ini nyoloknya di kolong. Oh ya, jadi ini tuh gua bikin tuh udah sesuai, jadi udah gua hitung nanti LPG ukurannya seberapa, jerigen ini seberapa, dan ini Blue Yeti memang gua udah hitung ini mau gua beli yang ini ukurannya segini, memang udah gua pasin sama ukuran dia. Cuma secara kebetulan gua di DM gua dikirimin ini secara gratis ya, jadi rezeki. Nah, ini dimmer lampu yang ada di luar, nanti ini bisa diredupin atau diterangin untuk keperluan misalkan gua mau time lapse tapi lampunya terlalu terang, ini gua redupin. Atau mau yang bersantai gitu, yang sekiranya nggak terlalu terang gitu kan, ini bisa. Atau misalkan nanti gua pasang sensor cahaya yang akan mati gitu pada saat pagi hari. Nah, gua ada dua Blue Yeti itu, ini di sini, nanti yang satunya di tengah situ. Ini belum gua susun barang-barangnya secara benar, tapi ini gua hanya memberikan gambaran instalasi listrik yang bisa dipraktekkan dengan harga yang murah ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot beli aki baru terus pakai double aki. Nah, ini nanti ada di tengah situ, pokoknya ada di tengah sini kan, supaya tangan gue bisa ngeraih. Nah, ini Blue Yeti ini nantinya akan jadi suplai listrik untuk si kulkas ini. Jadi kulkas ini wattnya sekitar 45 ya, 45 35 rata-rata sih. Cuma dia mendekati suhu yang ditargetin, dia mulai mengecil suhunya, wattnya. Ini kapasitasnya 55 liter, ini tempat galon. Nanti kasurnya kan begini, nggak apa-apa, dia agak sempit. Setidaknya gue punya suplai makanan untuk 3 minggu ke depan. Nah, ini ketika misalkan nih kita lagi
tidur ya, bukan tidur, kita lagi ngantri solar siang hari gitu. Terus apa namanya, panas kan, atau malam hari kita mau tidur nggak ada angin gitu, nggak ada angin, terus banyak nyamuk. Jadi gua gini caranya, sebentar. Nah ini dia, ini kipas ini kencang, nggak kenceng banget tapi kencang untuk buat nyaman tidur. Dan ini gue pakai ini, nanti akan ada 2 di situ. Ini kalau misalkan kasusnya pada malam hari ya, jadi angin masuk situ, buka ini masuk gitu. Ini kencang sih, ini kipas 12 volt, jadi pakai ini wattnya kecil banget, 7 watt doang, berarti bisa berhari-hari. Ini ada waktunya nih, enggak sih, enggak berhari-hari, 25 jam. Ini buat yang kecil, kira-kira 26 jam gini. Nah, daripada kalian gigit nyamuk kan, misalkan tidur malam-malam. Jadi itulah dia finalnya. Gue mikirin ini udah lama, jadi nggak langsung sekejap tahu. Jadi gue berpikir dulu gimana baiknya, gimana caranya, apa yang harus gue pakai. Karena ini juga gue tadinya beli yang ini, yang hard shell, karena gue mikirin ketahanan ininya, mikanya nggak bakal baret. Kalau ini bisa baret, dan temperaturnya kalau dia udah 85 dia akan menurun efisiensinya. Jadi baiknya pada saat mesin nggak hidup dia bagus. Jadi itulah, lu punya segalanya di mobil dengan budget yang nggak bisa dibilang murah sih, tapi misalkan kalian beli aki aja, beli aki gitu, nggak usah beli power station, itu bisa jauh lebih murah, jauh banget. Dan tapi kalian harus hitung betul-betul ya kebutuhan listrik kalian, dan antara input dan outputnya itu harus input itu harus sedikit lebih besar minimal dari outputnya. Artinya penggunaan kalian harus lebih kecil daripada isi ulang sih. Nah nih, kalau ini perhitungannya itu ya, gue daripada beli makan ya kan, sekali makan bisa 50.000 lebih bertiga, lebih baik kenapa kita nggak beli daging gitu, misalnya 500.000 beli daging, bisa untuk 3 minggu, masak sedikit pakai, masak nasi pakai rice cooker. Ini kalau misalkan lagi nggak pakai power station, dia ada colokan kan kalau di sini nih, jadi nanti tinggal gua pindah aja, nggak kelihatan ya. Pokoknya di sini ada itu, ini gede, ini dingin banget, bisa sampai minus 20. Dan ini dia kan nanti kasurnya begini. Jadi tidur itu kalau gua agak sempit, jadi nanti jok akan dimajuin. Lagi pula nantinya akan tidurnya di tenda. Nah, untuk supaya kasur ini nyaman untuk gua, untuk anak istri, supaya dia tidur nggak bangun-bangun, ini gua menggunakan 3 lapis busa. Ini pakai latex, sama ini busa inox apa ya, entahlah. Ini pakai busa ini yang agak keras, ini busa murah nih. Jadi hasilnya pada saat dia jalanan rusak, apalagi jalanan kerikil yang cuma gitu doang ya, itu nggak berasa banget. Jadi mobil tuh stabil aja di kasur tuh, nggak juak gitu, nggak bikin kaget di dada. Nah ini galon juga dia akan ngunci di sini, karena kan galon kan dia nggak rata ya. Ini nih, ya kan ada gininya nih. Nah nanti dia itu akan ngunci ke kayunya itu, jadi dia nggak mental-mental itu. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu gimana caranya supaya mobil ini nyaman, ini kan muatannya banyak ya, bisa dibilang berat banget ya. Itu caranya gue bikin pakai perkeong. Gue tampilin perkeong di sini. Tuh ada kelihatan tuh perkeong. Ya, ini apaan ya? Tuh ada perkeong. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu detailnya, konsep bagaimananya, maksudnya ngomong apa sih gue? Ya pokoknya ini gue videonya di sini. Gitu. Jadi itulah, terima kasih udah menonton, dadah.